Halo semua, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel kami. Apa kabar semua teman-temanku? Semoga senantiasa diberkahi dengan kesuksesan, kebahagiaan, kesehatan, serta dimudahkan segala urusan. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Nah, hari ini kembali lagi ke dapur, tapi kali ini saya tidak masak. Saya akan membuatkan suatu cemilan lagi untuk keluarga kami yang bahan dasarnya adalah singkong. Nah, tentunya ini sangat menarik, cantik, dan rupanya pun enak. Nah, teman-teman penasaran? Yuk langsung kita ke dapur. Jangan lupa untuk selalu dibantu like, komen, dan subscribe-nya. Semoga teman-teman suka dengan video kami. Nah, langkah pertama adalah ini pohongnya. Yang sudah aku parut ya teman-teman ya. Nah, jika ini banyak airnya, teman-teman bisa memerasnya sedikit ya biar enggak terlalu lembek ya. Nah, ini kemudian kita campurkan gulanya ya teman-teman. Sangat mudah, ini cuma diaduk-aduk aja ya teman-teman ya. Cuma diaduk-aduk. Nah, kemudian kita aduk-aduk dulu sebentar seperti ini supaya gulanya itu cepat larut ya teman. Kemudian kita tambahkan garam cuma sepucuknya sendok teh aja ya teman-teman, karena ini cuma untuk perasa. Nah, kemudian kita kasih vanili sedikit ya. Ini sedikit aja karena nanti sudah ada koko pandan ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita aduk-aduk dulu ya. Nah, kemudian kita masukkan tepung tapiokanya ya. Nah, nanti untuk ukurannya atau berat bersihnya saya tulis di deskripsi ya teman-teman ya. Jadi ini tepungnya ini 150 gram. 150 gram ya Allah. 70 gram teman-teman. Yang 150 gram itu adalah gulanya ya. Maaf. Nah, nanti kita aduk-aduk dulu seperti ini sebelum dikasih santan ya. Nah, dan kita kasih santannya sedikit demi sedikit dulu ya teman-teman ya. Jadi jangan langsung. Nah, kita aduk-aduk dulu. Jadi jangan langsung dimasukkan semua, nanti jelebrot kabeh teman-teman yo. Nah, saya membuat singkong untuk ini supaya itu bunda-bunda kan pasti di pelosok seperti kami itu kan banyak sekali singkong ya. Nah, pasti bingung kadang-kadang buat apa gitu ya. Lah ini semoga bermanfaat untuk teman-teman bunda-bunda ya, karena ini sangat cantik, unik teman-teman, bisa untuk buat suguhan atau buat apa ya, ide jualan juga bisa teman-teman, jadinya sangat unik ya. Nah, kemudian kita masukkan semuanya. Nah, untuk santannya ini 250 ya teman-teman ya. Nah, untuk santannya ini 250, cuma gini aja teman-teman, diaduk-aduk dulu ya. Kita aduk-aduk, adonannya akan kita bagi di sini ya teman-teman ya, jadi harus sama ya. Nah, seperti ini harus sama ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah, ini udah sama, jadi kita bagi seperti ini, harus adil ya. Begitu ya teman-teman, harus adil katanya, kalau gak adil rebutan. Kita beri warna pemutih ya teman-teman, untuk yang warna putih ya. Nah, ini kita aduk-aduk sampai benar-benar merata ya teman-teman. Jadi biar menjadi warna putih, karena ini singkongnya singkong kuning, jadi harus kasih pewarna putih ya. Nah, seperti ini kita aduk-aduk sampai berubah. Nah, udah kelihatan ya teman-teman, sudah berwarna putih ya. Perbedaannya nih ya, ini yang asli pohon kuning dan ini yang sudah diberi pewarna. Jadi kita aduk-aduk, tapi nggak bahaya ya teman-teman, karena ini pewarna makanan ya, nggak bahaya. Ini untuk lapis, kue lapis ya teman-teman. Jadi untuk pewarna putih ya seperti ini. Kemudian yang ini kita beri warna hijau. Untuk yang ini itu saya akan bagi menjadi dua ya teman-teman, karena loyangku cuma kecil ya, bukan loyang yang gede. Jadi saya akan paruh menjadi dua bagian ya, nanti dengan warna yang berbeda ya. Nah, pas ya, ini keduanya adil. Layangku cuma ini teman-teman, kecil ya, jadi nanti akan jadikan
beda warna ya. Kalau putihnya tetap, karena kita pakai warna putih ya. Nah, seperti ini. Dan aku ambil warna putih ini beberapa sendok ya teman-teman ya. Nanti untuk hiasan sebagian ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita kasih warna hijau yang ini ya. Yang ini kita kasih warna hijau. Jadi nanti suka-suka teman-teman mau warna apa, itu selera ya. Jadi kita aduk-aduk seperti ini warna hijaunya ya. Nah, setelah diaduk-aduk jadinya seperti ini ya teman-teman. Aku mau warna hijaunya yang ngejreng gitu ya. Nah, seperti ini. Warna putih saya juga mau bagi jadi 2 ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk dulu karena ini ngendap. Pasti ngendap teman-teman. Nah, jadi kita bagi 2 ya. Biar nanti enak. Biar gak kandel tipis ya. Kalau kita bagi 2 itu bisa rata ya. Nah, harus sama gitu ya. Nah, sepertinya nggak sama teman-teman. Nah, ini baru sama ya, seperti ini ya. Jadi ini nanti tinggal cemplung-cemplung gitu ya teman-teman. Aku jadikan 4 wadah ya. Nah, seperti ini. Nanti bikin 2 karena loyangku cuma kecil teman-teman, cuma sak gini ya. Loh kecil. Cuma kecil. Aku cuma kecil teman-teman. Cuma sak gini ya. Jadi nanti biar bagus ya, nggak terlalu tebal gitu ya. Lah nanti ini kita olesi dengan minyak. Aku pakai plastik ya, dialasin plastik, bisa kertas minyak juga, kertas minyak kertas roti juga bisa ya, ataupun tanpa alas juga bisa, tapi diolesin minyak dulu. Tapi kalau pakai ginian itu lebih mudah teman-teman. Nah, kemudian kita tuangkan adonan hijau ya teman-teman ya. Nah, jangan lupa untuk diaduk-aduk dulu supaya merata ya warnanya ini, karena kan pasti mengendap ya teman-teman. Jadi enak kita tuangkan semua ya. Nah, seperti ini. Kita tuangkan semua karena ini untuk 1 kali pakai ya, atau resep ya, makanya aku jadikan 4. Jadi kita nggak bingung harus berapa centong. Nah, kalau untuk ukuran loyang gede teman-teman, jangan lupa untuk diratakan ya. Kalau untuk loyang gede itu setengah kilo cuma jadi 1 teman-teman itu ya. Nah, kita ratakan seperti ini. Kemudian kita di sini aku udah menyiapkan panci untuk kukusannya ya teman-teman, dan sudah mendidih. Kemudian kita masukkan ya ininya ya, kita masukkan seperti itu, kemudian kita tutup ya. Nah, ini kita kukus selama 5-7 menit ya, kemudian nanti diganti dengan warna putih. Kita lihat ya teman-teman, sudah 7 menit. Nah, kita lihat sebentar. Nah, udah mateng ya. Kemudian kita masukkan adonan putihnya, tapi jangan lupa untuk diaduk dulu ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk diaduk dulu, baru kita masukkan ya. Nah, seperti ini. Terus kemudian jangan lupa untuk diratakan ya teman-teman. Kita ratakan seperti ini sampai rata ya. Jadi kita ratakan sampai rata ya. Kemudian kita tutup lagi. Ini kita masak sampai 10-15 menit ataupun sampai matang ya. Nah, kita lihat ya teman-teman, setelah 17 menit ini teman-teman saya lebihi. Nah, udah matang kelihatannya teman-teman ya. Jadi kita lihat udah matang teman-teman. Kemudian kita ambil ya, kita antas ya. Nah, setelah 15 menit kemudian 15 menit lebih ya teman-teman, kita lihat apakah sudah matang. Nah, kelihatannya sudah matang teman-teman. Nah, ini sudah matang ya. Udah matang teman-teman. Kemudian kita angkat ya teman-teman ya. Nah, kita matikan dulu kompornya, kemudian kita angkat. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita sisir
di pinggir-pinggirnya dulu untuk melepaskan untuk mengambilnya ya teman-teman. Tapi kalau yang sebelah sini kan kasih plastik. Nah, yang sebelah ini pastikan tidak lengket di pinggirnya ya teman-teman. Jadi seperti ini semuanya. Nah, kita ambil seperti ini. Bila sudah kita tarik ya nanti ya. Nah, kita dulu. Nah, kita taruh plastik begini, kemudian ini kita balik ya, kita balik. Agak sulit sih teman-teman ya, harus apa ya namanya, harus pelan-pelan ya, jadinya seperti ini. Bentar ya. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman ya, kita balik. Nah, kita ambil plastiknya. Jadi kalau menggunakan plastik itu lebih enak teman-teman. Nah, kemudian kita gulung-gulung mumpung masih panas ya. Jadi biar enggak biar lengket teman-teman. Jadi agak kecil ya gulungnya ya, nanti biar ini nanti biar bagus ya. Nah, seperti ini. Aku tidak pakai sarung tangan, tapi aku juga tidak menyentuh ini teman-teman. Jadi sama plastiknya kita gulung seperti ini ya. Nah, seperti ini. Pelan-pelan ya teman-teman. Nah, harus seperti ini ya. Nah, sambil diginikan teman-teman biar apa ya, merata ya. Nanti kita ratakan. Nah, terus kita tarik sini ya. Kita gulungnya tuh pelan-pelan teman-teman. Jadi memang agak memakan waktu ya. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadi aku tidak pakai sarung tangan, tapi juga tidak menyentuh kuenya ya, seperti ini. Nah, kita gulung pelan-pelan. Nah, ini udah pasang plastik, kemudian tak olesin minyak ya teman-teman. Nah, kemudian yang ini aku mau beri warna pink ya teman-teman ya, pink ya. Nah, karena saya akan membuat dua versi, jadi ini saya beri warna pink ya. Jadi nanti yang satu dibaluri sama kelapa, nanti yang satu saya akan membuat untuk dimotif ya, biar cantik ya. Nah, seperti ini. Jadi kita beri warna pink ya. Udah cukup lah ya. Nah, setelah kita aduk-aduk gini sudah rata, udah cukup ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang sekarang yang putih saya masukkan dulu ya teman-teman. Kalau tadi kan yang hijau dulu, tapi sekarang ini saya mau bikin motif, jadinya yang putih yang saya masukkan dulu ya. Nanti yang pinknya yang di atas, karena saya akan bikin motif gitu ya teman-teman. Nah, setelah diaduk-aduk rata kita masukkan ya. Nah, seperti ini. Nah, kita masukkan semuanya. Jangan lupa untuk diratakan ya. Kita masukkan seperti ini ya. Nah, kemudian kita tutup. Nah, ini kita kukus sampai 5 atau 7 menit ya. Lihat ya teman-teman, kayaknya udah mateng yang putih. Nah, udah mateng teman-teman, udah nggak lengket. Kemudian kita masukkan adonan pinknya ya teman-teman. Jangan lupa untuk diaduk-aduk ya. Ini kemudian kita masukkan ya, seperti ini. Nah, jangan lupa untuk diratakan ya teman-teman, diratakan. Nah, bila sudah rata kita tutup kembali. Nah, setelah 5 menit nanti kita buka lagi ya. Nah, ini sudah 5 menit kita buka ya teman-teman, sudah mateng. Nah, seperti itu. Kemudian aku mau hiasi teman-teman, hiasi seperti ini ya. Nah, suka-suka aja teman-teman. Nah, ini aja kecil-kecil gini ya, boleh suka-suka teman-teman aja ya. Nah, saya akan hiasi seperti ini. Dan untuk hiasan ya, kecil-kecil gini ya. Nah, kita hiasi sampai, lihat ya teman-teman, sudah 15 menit lebih
kayaknya sudah matang ya teman-teman. Nah, itu sudah matang ya. Nah, sudah matang, kemudian kita entas. Nah, sudah matang seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita tumpahkan di sini. Nah, karena ini udah plastik ya teman-teman ya. Nah, kita ambil. Nah, seperti ini. Nah, karena ini kan udah apa ya namanya, udah lapisan plastik. Nggak kelihatan ya teman-teman ya. Maaf. Nah, ini ya. Maaf, nggak kelihatan ya. Jadinya seperti ini. Kemudian kita balik ya teman-teman. Ini baik di atasnya plastik juga ya. Jadi tinggal kita balik gini aja. Nah, tinggal balik gini aja. Selanjutnya kita gulung-gulung ya teman-teman. Jadi kita gulung-gulung. Kita gulung ya Allah. Kita gulung seperti ini selagi masih panas. Karena kalau masih panas itu lengket teman-teman. Nah, jadi nanti biar lengketnya itu biar bagus gitu ya. Nah, kita gulung-gulung seperti ini. Kecil dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita gulung-gulung terus. Nah, kita gulung-gulung terus seperti ini ya teman-teman ya. Nah, sampai selesai. Jadinya seperti ini teman-teman. Setelah kita gulung-gulung seperti ini ya, kita gulung-gulung. Kita gulung. Nah, kemudian kita pindahkan di piring, biarkan dingin dulu baru kita iris. Nah, singkong setengah kilo tadi jadinya 2 gini teman-teman ya. Nah, seperti ini aku bikin 2 varian. Nanti yang ini kita taburi dengan kelapa, yang ini gini aja ya. Kemudian kita potong-potong ya teman-teman. Kita potong-potong seperti ini. Nah, kita akan potong tengah dulu aja ya, seperti ini. Kita potong dulu. Nah, satu ini saya jadikan 4, 5 juga boleh ya, suka-suka teman-teman ya. Nah, jadinya tuh seperti ini teman-teman. Cantik kan? Nah, cantik ya teman-teman ya. Kayak apa ya? Aku bilang tuh kayak roti gulung ya teman-teman ya. Kayak roti gulung ya. Nah, kemudian kita selanjutnya kita potong yang satu. Kemudian kita baluri kelapa ya teman-teman ya. Nah, gini ya. Kita baluri kelapa seperti ini. Nah, tapi jangan semua ya teman-teman, cukup di atasnya aja. Kalau di pas irisannya ini nggak usah ya. Nah, seperti ini kita baluri sampai. Nah, jadinya seperti ini teman-teman setelah dibaluri ya. Jadi, tapi kelapanya ini dikukus dulu ya teman-teman. Cuma tadi aku tidak memperlihatkan waktu ngukus. Karena tak kukus bersamaan dengan ini ya teman-teman. Nah, yang untuk dibaluri kelapa seperti ini. Kemudian kita potong-potong yang ini ya. Cara memotongnya juga sama teman-teman ya. Seperti ini ya. Nah, seperti ini sama aja ya sama itu. Kemungkinan gini ya. Jadi sampai selesai. Nah, udah jadi teman-teman. Jadinya seperti ini. Nggak nyangka ya, singkong bisa dibuat kue secantik ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini rasanya enak. Lucu teman-teman, kenyil-kenyil gimana gitu. Rasanya enak banget dan kelihatannya cantik. Nah, ini buat suguhan bagus ketika ada acara. Kemudian ide jualan juga bagus ya. Nah, teman-teman boleh mencoba di rumah ya. Nah, seperti ini. Sampai di sini dulu ya teman-teman kegiatanku hari ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Yang belum subscribe untuk boleh dibantu subscribe-nya ya. Assalamualaikum. Selamat mencoba teman-teman.